Oke, ya. Ini RPS-nya kelihatan enggak? Jadi rencana kita ya, ini rencana kita seandainya kita benar-benar full online class. Jadi minggu pertama ini itu kita hanya mengenal aja sih, saya kira kita harus hanya saling kenal aja dulu sama kalian. Terus kemudian mengenal AutoCAD. Jadi tidak ada target apapun. Kemudian di minggu ke 2, 3, 4 ini nanti saya share di grup juga ya, saya PDF nanti saya share di grup. Nah, untuk kuis sama tugas karena kondisinya adalah seperti ini, daring online, jadi saya cuma ngasih satu tugas sama satu kuis sebelum UTS. Kemudian UTS, nanti UTS-nya berupa project. Nah, project itu nanti dimulai di pertemuan ke-7, nanti kalian sudah mulai ngerjakan, istilahnya anggap aja tugas yang kalian kumpulkan pada waktu UTS. Nah, itu nanti saya nilai sebagai UTS. Nanti di minggu ke-7 nanti kalian saya share, oh ini yang harus dikerjakan, nanti dikumpulkan di UTS. Jadi kira-kira nanti dapat waktu sekitar 2 minggu ya, lumayan lah, 2 minggu lah paling. Ya 2 minggu. Nah, jadi setelah UTS nanti saya kasih lagi satu tugas dan satu kuis yang dikumpulkan di pertemuan ke-13. Jadi itu ada batas akhir. Nah, kemudian di pertemuan 13-14 sudah saya share project UAS-nya, project ujian akhirnya. Jadi kalian, saya nggak memberi targetnya itu mendadak, enggak. Jadi ini kita nanti pakai ini. Nah, kemudian untuk online class itu kan kita kan 2 SKS, 100 menit totalnya, jadi 50 menit itu adalah online class. Ini kurang lebih ya. Oke, jadi slide berikutnya adalah, jadi di sini untuk pertemuan pertama tujuannya kalian tuh hanya untuk memahami area kerja dari AutoCAD 2 dimensi dan menggunakan alat-alat gambar di AutoCAD. Topik bahasanya cuma mengenal perangkat AutoCAD-nya aja, jadi menjalankannya bagaimana, kemudian cara menggunakan toolbar dan menu barnya seperti apa. Capaiannya sih sebenarnya saya ingin kalian sudah bisa mulai menggambar yang sederhana. Kemudian kalian tahu kan AutoCAD itu apa ya, jadi mungkin bisa di latihan. Nah, latihan ini saya ajarin sekarang ya. Nah, itu nanti kita buka AutoCAD, nanti kita latihan ini, latihan. Nah, karena ini berupa latihan, jadi targetnya saya serahkan ke kalian masing-masing. Maksudnya saya sih menginginkan kalian nyoba semuanya. Jadi nyoba, ini juga kalian nyoba semuanya. Tapi tidak dikumpulkan karena ini hanya sekedar latihan dan tanggung jawabnya saya kembalikan ke kalian. Ya. Dari awal ya, ini adalah kalau kita pertama buka AutoCAD, ada yang seperti ini. Jadi kita langsung ke Start Drawing. Oke, Start Drawing. Kemudian kadang tulisan file, edit, view, insert, format, tools dan sebagainya itu tidak muncul. Jadi kalau kita pertama kali buka itu biasanya ini tidak muncul. Jadi kalian bisa klik di sini ada ya. Klik di sini ada perintah namanya show menu bar. Jadi menu bar ini harus dinyalakan itu supaya kita mudah untuk belajarnya. Jadi misalnya draw, di sini ada line. Itu yang pertama. Yang kedua, di kanan bawah itu ada lambang workspace suite. Jadi ini adalah biasanya kalau ada beberapa versi itu tampilannya tidak seperti ini gitu loh. Jadi bagaimana cara mengubahnya? Jadi di sini ada workspace suite itu kanan bawah, klik ya. Di sini ada drafting and annotation. Nah, untuk versi-versi yang 2010, 2011 ada yang namanya AutoCAD Classic. Tapi di versi yang baru AutoCAD Classic tidak ada. Jadi yang kita gunakan untuk perintah 2D adalah drafting and annotation. Jadi kalau seandainya yang keluar adalah pertama kali kalian membukanya keluarnya seperti ini tampilannya. Seperti ini ya. Ini adalah tampilan untuk perintah-perintah 3 dimensi. Ya. Maka kalian ke kanan bawah nanti ada workspace itu ini ya, klik sebentar.
Nah, ini klik, kemudian ganti drafting and annotation ya. Maka tampilannya berubah menjadi yang 2 dimensi. Nah, kemudian pilih dulu show menu bar. Nah, jadi begitu. Jadi kita harus tahu bagaimana mengubah tampilan AutoCAD ini menjadi tampilan untuk drafting atau untuk gambar 2D. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah, saya ulangi lagi ya yang perintah tadi, format, unit, kemudian untuk length itu jangan diapa-apakan, jadi kita tetap gunakan desimal. Kemudian untuk insertion scale itu kita ganti mili, karena kita akan menggunakan milimeter, 1:1 itu adalah milimeter atau inci. Nah, untuk penjelasan insertion scale nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya kalau kita sudah ke materi namanya make block. Oke. Langkah berikutnya adalah format, drawing limit. Jadi drawing limit ini adalah untuk menyiapkan area menggambar. Kenapa? Karena biasanya area menggambar yang ada di AutoCAD itu kecil sesuai dengan area gambar dari kertas. Nah, jadi format, drawing limit ya. Terus jangan klik kiri. Jadi format, drawing limit, jangan klik kiri, langsung enter, Karena kalau klik kiri nanti nilainya berubah. Jadi di sini nanti 0.00,0.00 terus kita enter. Nah, di sini ada tulisan 12.00,9. Jadi ini kan areanya kecil sekali kan. Sedangkan kita mau gambar yang ukurannya sudah 1000, 2000 dan sebagainya. Nah, kemudian masukkan nilainya. Misalkan saya membutuhkan area 5.000, koma ya, 5.000, enter. Oke. Kemudian kok tidak terjadi perubahan apapun? Iya, tidak akan terjadi perubahan apapun kalau kita tidak ke tools, drafting setting. Ini ada snap and grid. Oke. Yang perlu diganti ini aja. Ini matikan. Kalau ini nggak dimatikan nanti garis ini ya kayak milimeter block ini nanti akan luas, tetap luas, tidak ada batas. Oke. Kemudian Z, jadi ketik aja Z. Z itu singkatan dari zoom, enter, Z, enter. A, enter. A itu singkatan dari all. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya saya masuk ke draw line. Jadi saya ajarin dulu kalian satu tools tombol draw yang line yang paling sederhana. Atau kalian bisa ketik L enter. Jadi shortcutnya itu L enter. Jadi L enter. Nah, itu sama dengan draw line. Kemudian untuk memulai garis ya sembarang ya, klik kiri, kursornya geser, klik kiri. Nah, ngawur. Saya bilang ngawur ya. Benar-benar ngawur. Oke, untuk mengakhiri langsung enter di keyboard atau klik kanan. Kalau enter di keyboard dia langsung berakhir, kalau klik kanan nanti akan muncul icon seperti ini, kemudian kita pilih enter. Nah, drawing limit itu hanya menyiapkan area gambar. Jadi kalau seandainya kita membutuhkan gambar itu lebih dari drawing limit, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Nah, di sini kemudian saya ngajarin kalian bagaimana selection atau cara memilih objek. Cara pertama taruh aja satu-satu gini. Jadi AutoCAD yang versi 2011, 2010 itu nggak akan muncul light ya. Jadi kayak ada cahaya gitu ya, penebalan nggak. Cuman bisa langsung kita klik aja. Jadi ini adalah cara selection objek ya, satu persatu. Untuk membatalkan selection kita tekan escape ya. Escape itu untuk membatalkan selection. Kemudian selection yang kedua window. Window itu kursornya taruh aja di luar gini ya.
di luar sisi kiri, klik, nanti geser. Nah, kalau window itu harus masuk objek semua baru kepilih. Kalau cuma setengah-setengah, dia nggak kepilih. Nah, kalau dari kanan ke kiri itu cross. Nah, ini cross. Kalau cross sih separuh aja udah kepilih. Nah, ini sudah kepilih. Setelah itu escape. Kemudian fungsi escape itu apa? Jadi fungsi escape itu pokoknya kalau kalian mau mengakhiri atau membatalkan ya, walaupun membatalkan misalnya land gitu ya, land, wah nggak jadi, batal, kalian bisa escape. Nah, kemudian jadi escape itu membatalkan perintah yang sedang berjalan. Kemudian untuk perintah yang paling undo dan redo itu sama ya. Jadi kalau undo adalah untuk membatalkan yang sedang berjalan. Jadi di sini ada undo. Di kanan atas itu ada undo. Jadi kita bisa pilih undo line. Undo apa gitu kita bisa pilih. Kemudian kita bisa redo mengembalikan lagi. Nah, seperti itu. Wajar sih semua. Atau ketik U. Jadi di AutoCAD itu ketik U itu untuk undo. AutoCAD itu kita harus menggambar ukuran sebenarnya. Artinya gini, jadi kalau kalian gambarnya itu satu ruangan kalian di rumah, satu kamar kalian, itu artinya di AutoCAD itu ya gambar itu seluas kamar kalian. Di AutoCAD harus gambar 1:1. Karena 1:1 maka kalian harus menggunakan dua ukuran yaitu mili atau inci. 1000 mili. Agak ribet sedikit, agak complicated ya, tapi lama-lama akan terbiasa. Atau inci. Kita akan buat gambar yang pertama yaitu langsung ke draw, line, klik kiri, arahkan kursor ke kanan, masukkan nilai 500, enter, arahkan kursor ke atas, masukkan nilai 300, enter, arahkan kursor ke arah kiri, masukkan nilai 500, enter, terakhir arahkan kursor ke bawah, masukkan nilai 300, enter 2 kali. Jadi enternya 2 kali. Selanjutnya adalah gambar yang kedua. Draw, line, klik kiri, arahkan kursor ke kanan, masukkan nilai 500, enter. Kemudian arahkan kursornya ke bawah, 150, enter. Kemudian 175, enter. 400, enter. 150, enter. 400, enter. 175, enter. Kemudian arahkan ke atas atau langsung taruh di ujung objek kemudian klik kiri. Setelah itu enter. Kita buat objek yang ketiga. Klik kiri, arahkan kursor ke arah bawah, masukkan nilai 500. Kemudian 400, arahkan ke atas ya, 200, enter. Kemudian arah kiri, 200, enter. Ke arah atas, kemudian 300, enter. Terakhir di klik kiri, setelah itu enter. Dan kita masuk ke objek yang keempat, pilih draw, line, klik kiri, arahkan kursor ke bawah, masukkan nilai 500, kemudian 500 lagi, arahkan kursornya ke atas, masukkan lagi 500, enter. 150, enter. 300, enter. 200, enter. 300, enter. Nah, ini kita bisa ketik C. Jadi ketik C, enter, artinya close. Selanjutnya kita ke lembar yang kedua, yaitu latihan yang kedua. Jadi kita bisa mulai dengan draw, line,
kemudian masukkan 1000, enter, 1000, enter, 1000 lagi, enter. Nah, di sini terakhir diketik C untuk perintah close. Sebelum kita ke latihan nomor 5, kita harus ke tool, drafting setting, ya. Kemudian masuk ke polar tracking. Kemudian ini diganti dulu 45 derajat. Jadi polar tracking diganti nilainya atau dicek dulu apakah sudah 45 derajat. Kemudian oke. Baru kemudian kita akan menggambar yang nomor 5. Draw, line, klik, arahkan kursor ke kanan, masukkan nilai 1200, kursornya ke atas, masukkan nilai 600. Kemudian arahkan kursor ke 45 derajat ke arah bawah. Jadi sampai keluar garis imajiner yang dan datanya keluar juga 45 derajat. Kemudian masukkan nilai 1600. Enter. Ya, kemudian masukkan lagi 1600. Enter. Lurus 600. Kemudian ke kiri 1200. Terakhir ketik C atau close, C, enter. Kemudian kita lanjut ke latihan nomor 6. Masuk ke draw. Kemudian kita lanjut ke latihan nomor 6. Masuk ke draw, line. Ya, kemudian klik di bawahnya, arah ke atas 1500. Ke kiri 500. Kemudian kursornya polar harus keluar polar 45 derajat 1500. 1500 lagi. Kemudian 500. 1500. Terakhir close, enter. Dulu dia enggak mau berani ngasih banyak-banyak. Terima kasih. Ilham. Terima kasih. Hilda, terima kasih. Tita, Ivan, siapa lagi nih? Wildi, Agus, Mas. Oke, Ananda, Awit, Jenggot. Nama aku Mem, jangan digituin Mem. Wah, santai Bang. Santai. Biasa aja Bu. Nama suku bro. Thank you, saya N ya. Sampai ketemu lagi. Ya.